Keep it steady. Incoming! I'm all right. Keep moving. Perang Dunia Kedua, sebuah konflik global yang merenggut lebih dari 70 juta jiwa. Di balik setiap dentuman bom dan setiap langkah pasukan yang maju, ada penderitaan yang tak terlukiskan. Namun, di tengah kehancuran yang masif itu, ada sekelompok orang yang bekerja melawan arus, mencoba melakukan kebalikan dari kehancuran. Mereka menyelamatkan nyawa. Mereka adalah dokter militer, perawat, dan seluruh tenaga medis yang mempertaruhkan segalanya, bekerja tanpa henti, tepat di garis depan pertempuran. Bayangkan sejenak situasi para dokter dan perawat di medan Perang Dunia Kedua. Mereka tidak beroperasi di gedung rumah sakit modern yang steril dan lengkap. Sebaliknya, meja operasi mereka seringkali berupa rumah sakit tenda darurat yang kotor, kapal rumah sakit yang bergoyang di lautan, atau bahkan di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Kebanyakan tempat itu tanpa listrik yang stabil, tanpa pasokan air bersih yang memadai, dan yang paling krusial, mereka selalu kekurangan obat-obatan penting. Seringkali, operasi yang rumit harus dilakukan sambil mendengar dentuman artileri yang bergemuruh di kejauhan atau deru pesawat tempur yang melintas di atas kepala, sebuah ancaman konstan yang tak pernah berhenti. Di tengah semua itu, waktu adalah musuh terbesar mereka. Banyak pasien meninggal bukan karena parahnya luka, melainkan karena keterlambatan evakuasi dari garis depan menuju tempat perawatan. Untuk mengatasi tantangan berat ini, unit-unit medis bergerak, seperti Field Dressing Station dan Mobile Army Surgical Hospital, atau yang lebih dikenal sebagai MASH, diciptakan. Tujuannya sangat jelas, untuk menekan jarak antara garis depan dan ruang operasi agar penanganan medis bisa diberikan secepat mungkin tanpa kehilangan detik-detik berharga. Di tengah lautan korban yang berdatangan dan kekacauan medan perang, dokter tidak mungkin bisa merawat semua orang secara bersamaan. Disinilah sistem trias menjadi tulang punggung efisiensi medis. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Perancis yang berarti menyortir. Dokter harus membuat keputusan yang memilukan hati dan sangat cepat. Siapa di antara pasien yang memerlukan penanganan segera karena memiliki peluang besar untuk bertahan hidup? Siapa yang lukanya memungkinkan mereka untuk menunggu sedikit lebih lama? Dan siapa yang sayangnya tidak akan dapat diselamatkan meskipun sudah diberikan perawatan terbaik? Keputusan krusial ini bukan hanya tentang satu nyawa, tetapi juga menentukan efektivitas dan kelangsungan seluruh unit medis dengan sumber daya yang terbatas. Sistem trias pertama kali diterapkan secara luas di Perang Dunia I, kemudian disempurnakan di Perang Dunia Kedua, dan terus menjadi standar hingga saat ini dalam penanganan darurat di seluruh dunia. Meskipun perang adalah masa kehancuran, ironisnya, ia juga menjadi pemicu inovasi luar biasa dalam bidang medis. Di masa Perang Dunia Kedua, beberapa penemuan dan pengembangan medis menjadi titik balik yang menyelamatkan jutaan nyawa. Salah satunya yang paling revolusioner adalah antibiotik. Penemuan penisilin dan kemudian produksinya secara massal oleh Inggris dan Amerika Serikat sejak tahun 1943 benar-benar mengubah lanskap medis. Infeksi yang sebelumnya bisa berakibat fatal, kini bisa diobati secara efektif. Selain itu, teknik transfusi darah juga mengalami kemajuan pesat. Sistem penyimpanan darah skala besar yang dikenal sebagai blood bank pertama di dunia dibentuk di Inggris pada 1939 dan di Amerika Serikat pada 1941, memastikan pasokan darah yang stabil untuk para korban cedera parah, mencegah mereka dari syok dan kehilangan darah yang fatal. Anestesi portable seperti ether dan morfin juga menjadi standar di lapangan, memungkinkan dokter melakukan operasi dalam kondisi paling minim dengan mengurangi rasa sakit pasien. Karena keterbatasan sumber daya, improvisasi adalah kunci. Dokter sering menggunakan bahan seadanya untuk menyelamatkan nyawa, mulai dari benang parasut untuk menjahit luka, hingga air kelapa yang dengan cerdik digunakan sebagai cairan infus darurat di medan perang Pasifik. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, transportasi medis udara menjadi sangat vital. Pesawat seperti C-47 Dakota digunakan secara ekstensif untuk mengangkut pasien dari garis depan pertempuran menuju rumah sakit basis di belakang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, secara signifikan mengurangi angka kematian akibat keterlambatan evakuasi. Untuk memastikan setiap korban mendapatkan perawatan secepat dan seoptimal mungkin, sebuah rantai evakuasi medis yang sangat terorganisir dibentuk. Prosesnya dimulai ketika korban pertama kali dibawa ke aid post atau dressing station, pos penanganan darurat pertama yang biasanya berada di parit atau bunker terdekat untuk pertolongan pertama.
Setelah distabilkan secara darurat, mereka akan dipindahkan ke field hospital atau rumah sakit lapangan untuk menjalani operasi ringan, amputasi cepat atau stabilisasi lanjutan. Jika kondisi pasien membutuhkan perawatan yang lebih intensif dan spesialis, mereka akan dievakuasi ke evacuation hospital yang dilengkapi dengan dokter-dokter spesialis. Dan pada tahap akhir, untuk perawatan penuh, rehabilitasi dan pemulihan jangka panjang, mereka akan dikirim ke base hospital, rumah sakit utama yang berada jauh dari garis depan pertempuran. Sistem evakuasi berlapis ini terbukti sangat revolusioner dan efektif. Bahkan sistem inilah yang berhasil menurunkan angka kematian akibat luka tempur hingga hampir 50% dibandingkan dengan Perang Dunia I. My leg! We need immediate assistance! Bring him inside, quickly! Setiap negara yang terlibat dalam Perang Dunia II memiliki pendekatan medisnya sendiri, dipengaruhi oleh sumber daya, doktrin, dan kondisi medan perang masing-masing. Amerika Serikat dan Inggris misalnya dikenal karena pengembangan sistem MS atau Mobile Army Surgical Hospital yang sangat fokus pada efisiensi evakuasi, penggunaan transfusi darah, dan antibiotik yang canggih. Berbeda dengan Uni Soviet yang dengan kondisi ekstrem dan logistik minim sering melakukan banyak operasi di bunker darurat atau bahkan di rel kereta. Ahli bedah Soviet terkenal akan kecepatan dan keberanian mereka dalam melakukan operasi besar di tengah keterbatasan. Sementara itu, Jerman Nazi juga memiliki kemajuan signifikan dalam bedah militer. Namun sejarah mencatat noda hitam. Sebagian dokter Jerman terlibat dalam eksperimen manusia yang kejam di kamp konsentrasi. Sebuah tindakan tidak manusiawi yang kemudian melahirkan Kode Etik Medis Internasional di Pengadilan Nuremberg tahun 1947. Di Asia, Jepang juga menghadapi kekurangan sumber daya medis yang parah di garis depan. Dan yang paling mengerikan adalah tindakan Unit 731 di Manchuria, di mana eksperimen biologis brutal dilakukan terhadap tawanan perang, sebuah kekejaman yang tak termaafkan. Stay with me, soldier. Selain luka fisik yang kasat mata, ada pula luka yang tak terlihat namun menghancurkan jiwa. Banyak tentara di Perang Dunia II mengalami gangguan mental, yang saat itu dikenal dengan istilah shell shock atau combat fatigue. Dokter lapangan mulai mengenali gejala-gejala ini secara serius. Tentara yang gemetar tak terkendali, mimpi buruk yang tak kunjung berhenti, atau bahkan kehilangan emosi dan kemampuan untuk berinteraksi. Pengakuan awal terhadap kondisi-kondisi ini merupakan cikal bakal pengakuan resmi terhadap Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD di militer modern. Bahkan, sebagai bukti meningkatnya kesadaran akan masalah ini, pada tahun 1943, Inggris dan Amerika Serikat mulai membentuk unit psikiatrik khusus yang didedikasikan untuk merawat tentara yang menderita trauma tempur. Dokter dan perawat di Perang Dunia II berada di tengah dilema moral yang sangat dalam. Mereka bekerja dalam sistem yang diciptakan untuk perang, sebuah mesin penghancur. Namun misi utama mereka adalah kebalikannya, mempertahankan dan menyelamatkan hidup manusia. Dalam menjalankan tugas berat ini, banyak tenaga medis yang mengorbankan diri sendiri, mulai dari relawan Palang Merah, biarawati yang tak kenal lelah, hingga dokter sipil yang direkrut secara darurat. Melalui pengorbanan dan dedikasi mereka menegaskan satu hal penting kepada dunia, bahwa bahkan di tengah kehancuran perang yang paling brutal sekalipun, ada garis moral dan kemanusiaan yang tidak boleh dan tidak akan mereka lewati. Dari pengalaman pahit di medan perang Perang Dunia II, lahirlah banyak warisan berharga bagi dunia medis modern. Teknik triase, metode transfusi darah yang disempurnakan, dan pendekatan operasi trauma yang canggih semuanya berkembang dan disempurnakan dari kebutuhan mendesak di masa perang. Antibiotik dan transfusi darah massal yang dulu menjadi penentu hidup mati di garis depan, kini menyelamatkan jutaan nyawa di masa damai. Bahkan, pengembangan prostetik modern, program fisioterapi, dan seluruh sistem kedokteran darurat sipil yang kita kenal sekarang, semuanya berakar dari inovasi dan pengalaman yang didapat selama sistem medis militer di Perang Dunia II. Tak berhenti di situ, banyak dokter veteran dari perang tersebut kemudian menjadi pelopor di rumah sakit sipil dan lembaga kemanusiaan modern yang kita banggakan, seperti Médecins Sans Frontières atau Doctors Without Borders. Bagi banyak dokter di Perang Dunia II, perang bukan sekedar ujian pengetahuan medis, itu adalah ujian terberat bagi kemanusiaan mereka. Dan dari penderitaan luar biasa itulah, lahirlah sistem penyelamatan nyawa yang kini kita anggap biasa dan vital.
Tulis pendapatmu di komentar. Apakah perang justru mempercepat kemajuan sains atau hanya mengubah cara manusia saling menghancurkan? Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.